kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia yang selalu Allah berikan kepada kita. Begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Marilah kita menjadi seorang muslim, seorang muslimah yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan cara menempatkan nikmat yang Allah berikan sesuai pada tempatnya, kemudian selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin. Tercurahkan salawat dan salam untuk seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyira al-ikhwah qaimin qaimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita sampaikan ketika kita menyampaikan khutbah di siang tadi, bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan memberikan keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada orang-orang yang memang berpuasa, melakukan ibadah Ramadan, dan ibadah yang mereka lakukan berkualitas kepada Allah Azza wa Jalla, bermutu. Di antara caranya telah kita sampaikan, dengan melaksanakan puasa imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian penuh dengan perhitungan, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengiringi puasa yang kita lakukan dengan melaksanakan qiyam atau dengan melaksanakan tarawih, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian begitu juga melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait di dalam bulan Ramadan. Kita sampaikan banyaknya mengeluarkan infak, sedekah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih dermawan di dalam bulan Ramadan. Beginilah keadaan kaum salaf berada dalam bulan Ramadan, yatasabaquna fil khairat, mereka berlomba-lomba melakukan pintu-pintu kebaikan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga puasa yang mereka lakukan puasa yang bermutu. Kemudian ma'asyarul muslimin, di malam hari ini kita sampaikan agar puasa kita menjadi puasa yang bermutu di mata Allah Azza wa Jal, puasa yang berkualitas di mata Allah Azza wa Jal. Marilah kita berpuasa dan menjalani ibadah Ramadan dengan bermujahadah membaca Al-Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kalamullahi Azza wa Jal. Al-Quran adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Hati yang selalu bersegera melakukan pintu-pintu kebaikan adalah hati-hati yang diberikan cahaya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu sarana
perkara yang akan mendatangkan cahaya ke dalam hati kita adalah Al-Quran. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa anzalna ilaikum nuram mubina, kami turunkan cahaya yang nyata kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Siapa yang ingin diberikan cahaya kepada hatinya, kepada dirinya, maka hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Quran, maka hendaklah dia memperbanyak tadabbur Al-Quran, maka hendaklah dia memperbanyak tafakkur Al-Quran. Ketika dia memperbanyak membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tafakkur Al-Quran, ketika itulah Allah Azza wa Jal akan memberikan kepada hatinya cahaya. Ketika seorang hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah Azza wa Jal, maka pintu-pintu kebaikan akan mudah dia lakukan. Dia tidak akan pelit mengeluarkan hartanya, dia berikan di jalan Allah Azza wa Jal. Dia tidak akan mudah lelah melaksanakan ibadah salat, dia tidak akan bermalas-malasan menghambakan diri, memperbanyak menanam benih-benih ketaatan. Tidak. Kenapa? Hatinya sudah bercahaya, dan bercahaya hatinya karena Al-Quran, karena Al-Quran adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka perbanyak membaca Al-Quran, ma'asyarul muslimin. Disebutkan di antara keadaan kaum salaf bersama Al-Quran, disebutkan salah seorang dari kalangan salaf, Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, disebutkan dalam sebuah sejarah mengisahkan beliau, karena Qatadah adalah Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, di luar bulan Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Di luar bulan Ramadan, siapa di antara kita sekarang yang bisa khatam 1 bulan? Setiap bulan kita khatam, atau setiap 2 bulan kita khatam. Halus salaf, keadaan kaum salaf. Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi setiap 7 hari dia melaksanakan khatam Al-Quran di luar bulan Ramadan. Wa idza jaa Ramadan, dan begitu datang bulan Ramadan, kana Qatadah, adalah Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, dia mengkhatamkan Al-Quran setiap hari bulan Ramadan. Subhanallahil azim, 7 kali lipat kegigihannya bertambah di dalam bulan Ramadan, di dalam membaca Al-Quran. Ketika ibadahnya di dalam membaca Al-Quran bertambah 7 kali lipat, ma'asyarul muslimin, tentu terbayang di dalam benak kita. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain yang mereka lakukan. Semua ibadah, semua kualitas, kuantitas ibadah mereka bertambah di dalam bulan Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan, setiap 7 hari mereka mengkhatamkan Al-Quran. Sebagian mereka setiap 4 hari mengkhatamkan Al-Quran. Sebagian mereka mengkhatamkan setiap 3 hari. Begitu datang bulan Ramadan, mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, ma'asyarul muslimin. Berapa kali lipat bertambah kualitas dan kuantitas ibadah mereka yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Beginilah keadaan kaum salaf. Pantas, ma'asyarul muslimin, mereka meminta pengkabulan kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan lamanya ketika Ramadan pergi meninggalkan mereka. Bayangkan, andaikan Allah Jalla wa'ala tidak menerima bacaan mereka, na'udzubillah, setiap hari khatam Al-Quran, setiap hari mereka mengeluarkan harta, setiap hari mereka qiyam, tiba-tiba tidak Allah terima, alangkah kecewanya mereka. Sehingga mereka meminta pengkabulan selama 6 bulan lamanya. Mereka meminta pengkabulan kepada Allah Jalla wa'ala terhadap benih-benih ketaatan yang telah mereka tanamkan dalam bulan Ramadan. Wa kaifa haluna nahnu ma'asyarul muslimin, bagaimana dengan keadaan kita di masa ini? Imam Asy-Syafi'i juga dikisahkan, sebagian kisah menyebutkan Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 2 kali dalam 1 hari, ma'asyarul muslimin. Sebagian mengatakan riwayat yang sahih yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan Ramadan, 1 kali setiap hari dalam bulan Ramadan. Ini keadaan kaum salaf bersama Al-Quran. Dan disebutkan tentang Imam Malik, seorang imam Daril Hijrah, seorang imam
dari berbagai negara duduk di majelisnya, datang dari negeri jauh, datang dari Mesir, datang dari Irak, datang dari Syam, datang dari negeri fulan ke Madinah mempelajari ilmu kepada Imam Malik. Wa kana idza jaa Ramadan, begitu datang bulan Ramadan, Imam Malik memberhentikan majelisnya, ribuan jamaah belajar kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Begitu datang bulan Ramadan, Imam Malik memberhentikan kajiannya, wa aqbala 'alal Qur'an, dan dia bersegera membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah cahaya, ma'asyiral muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran tanpa memperhatikan hal-hal yang mesti penting diperhatikan. Ada orang yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak memberikan pengaruh kepada kehidupannya. Ada orang yang membaca Al-Quran akan tetapi dia tidak mendapatkan cahaya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ada orang yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak bertambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jal. Seharusnya bertambah keimanannya kepada Allah, tetapi dia tidak bertambah keimanannya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, maka bertambahlah keimanannya. Ini semestinya keadaan seorang muslim. Begitu dibacakan kepadanya Al-Quran, bertambah keimanannya. Begitu dia membaca Al-Quran, bertambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah yang mengatakan demikian. Tapi ternyata berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran yang mereka baca justru menjadi hujjah atas mereka, bukan menjadi hujjah untuk mereka. Maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan setiap kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah muraqabatun niyah, selalu mengawasi niat kita, selalu memperhatikan niat kita. Apa yang kita niatkan dari bacaan kita? Mesti niat kita didasari di atas keikhlasan kepada Allah Jalla wa Ala. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, ma'asyiral muslimin. Ibadah yang sangat mulia kedudukannya, ma'asyiral muslimin. Seluruh ibadah butuh kepada niat yang saleh, butuh kepada niat yang bersih, ibtigha wajah Allah, menginginkan wajah Allah Jalla wa Ala, menginginkan keridhaan Allah Jalla wa Ala. Maka setiap kita membaca Al-Quran, kita mesti memperhatikan niat kita. Ikhlaskan niat kita kepada Allah, luruskan niat kita kepada Allah Jalla wa Ala. Niat kita tidak ingin khatam kemudian kita bangga-banggakan kepada orang lain. Berapa kali kita khatam? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Tidak. Tetapi tujuan kita adalah menggapai ridho Allah Jalla wa Ala, bermusabaqah melakukan pintu-pintu kebaikan agar kita mendapatkan cahaya yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala lewat Al-Quran. Maka yang pertama, dan ini adab disebutkan oleh para ulama, adab yang wajib yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim ketika dia baca Al-Quran, ikhlasun niyah lillahi azza wa jal. Dia mesti mengikhlaskan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ma'asyal muslimin, tentang orang-orang yang niatnya tidak ikhlas membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran hanya sekedar untuk berbangga-bangga saja, agar dikatakan memiliki suara yang indah, agar dikatakan qari'ul Quran, orang yang bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Orang-orang yang seperti ini akan didatangkan pada hari kiamat oleh Allah Jalla wa Ala. Allah bertanya kepada mereka, bagaimana mereka dengan Al-Quran? Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, kami membaca Al-Quran di siang hari dan di malam hari, ya Allah. Artinya mereka ingin membanggakan ibadah yang mereka lakukan, qiraatul Quran yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Apakah hati kita hati yang ikhlas? Apakah hati kita hati yang riya, hati yang sum'ah dan lain sebagainya? Allah maha mengetahui. Allah Jalla wa Ala lantas mengatakan kepadanya, kadzabta, dusta engkau wahai hambaku, walakin qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari' wa qad qil.
akan tetapi engkau memperbanyak membaca Al-Quran agar manusia-manusia mengatakan dirimu seorang pembaca Al-Quran, agar manusia-manusia memujimu, dan mereka sudah memujimu. Waqad qil, dan diperintahkan malaikat menyeretnya, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Dan itu disebutkan mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam qabla ubadil wathan, sebelum dicampakkan penyembah berhala ke dalam api neraka jahanam. Ini berbahaya ma'asyal muslimin. Jadi dari satu sisi kita dituntut memperbanyak membaca Al-Quran, kita diberikan motivasi memperbanyak membaca Al-Quran agar bercahaya kehidupan yang kita jalani. Wallahi kehidupan yang kita jalani ma'asyal muslimin, di luarnya penuh dengan maksiat, penuh dengan kegelapan, kezaliman, terangi dengan keimanan. Dan cara kita mendapatkan keimanan diantaranya dengan qiraatul Quran. Yang pertama, dengan mengikhlaskan hati kepada Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan membaca Al-Quran adalah ibadah, sangat tinggi kedudukannya, sampai-sampai ya, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallahil azim. Berapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh seorang muslim, ya? Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang diraih oleh kaum salaf. Setiap 7 hari mereka khatam, setiap 10 hari mereka khatam, setiap 3 hari mereka khatam. Di bulan Ramadan setiap hari mereka khatam. Kam minal hasanat, berapa kebaikan yang mereka raih ma'asyiral muslimin. Satu huruf 10 kebaikan. Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam mengatakan, wa inni la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan membaca alif lam mim, seseorang muslim telah mendapatkan 30 pahala atau 30 kebaikan dari Allah Azza wa Jalla ma'asyiral muslimin. Makanya ma'asyal muslimin, kaum salaf sangat berjuang di dalam memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yang mesti kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, kita menghadirkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Kita hadirkan hati kita, kita khusyukkan hati kita, karena ini adalah ciri-ciri hamba-hamba yang saleh. Para nabi, para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang saleh, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Anbiya banyak pujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, kepada Nabi Ayyub alaihissalam, kepada Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana mereka tampil menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Setelah Allah menceritakan tentang Nabi Ayyub, setelah Allah Jalla wa Ala menceritakan tentang Ismail, Zulkifli dan lain sebagainya, Dhannun, kemudian Zakaria, setelah Allah menceritakan tentang mereka-mereka yang saleh, para nabi yang saleh, utusan Allah yang saleh ini, apa kata Allah Azza wa Jal? Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah hamba-hamba kami, kata Allah Azza wa Jal, yusari'una fil khairat, yang bersegera melakukan pintu-pintu kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka selalu menyembah kami, beribadah kepada kami dengan raghaban wa rahaba, dengan harap-harap cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka menyembah kami dalam keadaan khusyuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang penting kita hadirkan dalam beribadah, di samping pertama yang paling utama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW, karena ini adalah 2 syarat diterimanya satu amalan. Diterimanya amalan seseorang belum tentu sempurna di mata Allah Azza wa Jal, belum tentu sempurna di mata Allah Jalla wa Ala. Maka untuk menyempurnakan sesuatu yang dibutuhkan di antaranya, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in,
Mereka menyembah kami dengan harap-harap cemas. Hadirkan sifat yang seperti ini setiap kita menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan apapun yang kita lakukan, hadirkan rahaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Kita berharap terhadap ibadah yang kita lakukan Allah terima. Namanya raghbah. Besar harapan kita apapun yang kita lakukan dari benih-benih ketaatan Allah terima. Namanya raghbah. Kemudian kita khawatir setinggi-tingginya ma'asyal muslimin, andaikan benih-benih ketaatan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Namanya rahbah. Wa kanu lana khashi'in. Setiap kita melakukan ibadah itu, kita hadirkan hati kita bahwa kita sedang beribadah kepada Allah, bahwa kita menghambakan diri kepada Allah, kehusukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mendengarkan sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan apapun yang mereka berikan sementara hati mereka gemetar, sementara hati mereka rahbah, sementara hati mereka takut. Kata Allah Azza wa Jalla, begitu turun ayat ini, Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akankah maksud ayat ini orang yang melakukan maksiat tetapi mereka takut-takut kepada Allah Azza wa Jalla?" Karena ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memberikan apapun yang mereka berikan, akan tetapi hatinya takut. Sehingga apa yang ada di benak Aisyah ketika itu, orang-orang yang bersembunyi melakukan maksiat, namun mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka terkalahkan oleh syaitan, mereka terkalahkan oleh hawa nafsunya, mereka takut melakukan maksiat itu, tetapi mereka lakukan. Akankah orang-orang yang seperti ini dipuji oleh Allah Jalla wa'ala? Ya Rasulullah, Nabi SAW mengatakan, ya bnatas Siddiq, wahai putri Abu Bakar, bukan itu maksudnya, tetapi maksud daripada walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat, orang-orang yang memberikan apapun yang mereka berikan hatinya gemetar. Orang-orang yang berinfak hatinya gemetar, orang-orang yang salat hatinya gemetar, orang-orang yang melakukan pintu-pintu kebaikan hatinya gemetar. Kenapa hatinya gemetar? Andaikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat kaum salaf 6 bulan meminta pengkabulan kepada Allah agar Allah menerima tilawah mereka, agar Allah menerima qiyam mereka, agar Allah menerima salat mereka, agar Allah menerima puasa mereka, agar Allah menerima taqarrub mereka kepada Allah. 6 bulan lamanya. Artinya apa? Mereka takut andaikan Allah tidak terima. Ini yang mesti kita hadirkan setiap kita beribadah ma'asyarul muslimin. Kita memiliki raghban, begitu tinggi harapan kita agar Allah terima salat kita, puasa kita, tadarus kita, zikir kita, infak kita, ibadah kita. Di samping itu kita begitu cemas andaikan Allah Jalla wa'ala menjadikan itu semua bagikan debu yang berterbangan ma'asyarul muslimin. Maka yang kedua, menghadirkan kehusukan beserta raghban wa rahaba. Kemudian berikutnya ma'asyarul muslimin, orang-orang yang membaca Al-Quran, dia dituntut pertama mengikhlaskan niat kepada Allah. Kemudian yang kedua, menghadirkan hati dengan menghusukkan hati kepada Allah Azza wa Jalla, disertakan raghaban wa rahaba, harap-harap cemas, berharap ibadahnya Allah terima, khawatir andaikan tilawahnya tidak Allah terima. Kemudian berikutnya adalah ayasta'idza billahi, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dalam setiap bacaan yang dia baca. Hendaknya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perintah dari Allah Jalla wa'ala. Ketika Allah memberikan satu perintah kepada hambanya, terutama itu dalam perkara-perkara ibadah, terdapat di dalamnya kebaikan-kebaikan. Mengucapkan isti'adzah kepada Allah, inilah yang akan membantu kita untuk menghadirkan kekhusyukan di dalam bacaan yang kita baca ma'asyarul muslimin. Berapa banyak bacaan-bacaan yang dipalingkan oleh syaitan. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran akan tetapi hatinya lalai, hatinya kemana-mana, dipalingkan oleh syaitan. Maka salah satu sebabnya kenapa syaitan memalingkan bacaannya, bisa jadi dia tidak mengucapkan al-isti'adzah,
dia tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Jalla wa Ala mengatakan, ketika kamu membaca Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka ucapkan perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari godaan syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka setiap kita baca Al-Quran, kita perhatikan, mulailah bacaan kita dengan ta'awudz, mulailah bacaan kita dengan isti'adzah, mulailah bacaan kita dengan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, agar bacaan kita baca dengan penuh kehusukan, agar bacaan kita baca dengan penuh menghadirkan hati, agar bacaan kita tidak dipalingkan oleh syaitan kemana-mana, agar bacaan kita disertai oleh hati. Ingat, membaca Al-Quran merupakan zikir yang tinggi kedudukannya. Zikir yang paling afdal itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, ayyadhkurallah, seorang muslim berzikir kepada Allah Jalla wa Ala bilisanihi wa biqalbihi ma'an, dengan lisannya dan dengan hatinya sekalian. Membaca Al-Quran adalah zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, berzikir kepada Allah Jalla wa Ala bisa menenangkan hati. Tapi bagaimana bacaan Al-Quran bisa menenangkan hati seseorang? Andaikan dia baca Al-Quran tetapi hatinya kemana-mana, hatinya kepada dunia, hatinya kepada pekerjaannya, hatinya kepada hartanya, hati kepada bisnisnya, kepada usahanya, kepada pangkatnya, kepada kedudukannya, kepada dunia-dunianya. Bagaimana Al-Quran akan bisa memberikan ketenangan kepada hatinya jika sekiranya dia hanya membaca Al-Quran dengan lisannya saja tetapi tidak diikuti oleh hatinya dengan penuh kehusukan? Maka hadirkan diantaranya dengan mengucapkan at-ta'awudz, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini penting ma'asyal muslimin, bahkan sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib, karena Allah Jalla wa Ala memerintahkan dengan kalimat perintah, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari gangguan syaitan yang terkutuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan, adapun ketika seorang muslim memulai bacaannya di awal surat, adapun seorang muslim ketika dia memulai bacaannya di awal surat, maka hendaknya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada setiap surat dalam Al-Quran terdapat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, Suratul Taubah. Suratul Taubah. Para ulama menyebutkan, kenapa Suratul Taubah atau juga disebut namanya Suratul Bara'ah? Kenapa tidak ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim? Sebagian mengatakan dikarenakan isinya berlepas dirinya Allah Jalla wa Ala dari kekafiran dan kesyirikan. Bara'atum minallah wa rasulih. Sebagian mengatakan tidak adanya Bismillahirrahmanirrahim di dalam Suratul Taubah karena para sahabat ketika mereka menulis Al-Quran di dalam satu mushaf, terjadi ketika itu perselisihan. Ashkala alaihim, apakah Suratul Taubah ini bagian daripada Suratul Anfal atau dia bagian daripada surat tersendiri dalam Al-Quran? Sehingga para sahabat memisahkan antara Suratul Anfal dengan Suratul Taubah tanpa menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Utsaimin mengatakan inilah pendapat yang kuat, karena jika sekiranya Bismillahirrahmanirrahim itu ada diturunkan dalam surat At-Taubah oleh Allah Jalla wa Ala, tentunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi karena para sahabat sepakat mereka untuk tidak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada surat At-Taubah, berarti memang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat, di awal surat daripada surat At-Taubah. Maka selain daripada itu kita disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim karena dia tertulis di situ dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma, adapun ketika dia membaca Al-Quran bukan pada awal ayat, bukan awal surat,
dia membaca di tengah surat, dia membaca di akhir surat, fala yubasmil, kata para ulama, dia tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan dia hanya dianjurkan mengucapkan at-ta'awudz billah minasyaitonir rajim. Jadi isti'adzah perintahnya umum. Allah Jalla wa Ala mengatakan apabila engkau membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, mau di awal surat, mau di pertengahan surat, mau di akhir surat, terserah. Adapun bismillah, dia membacanya di awal surat. Karena tertulis setiap awal surat bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru dilanjutkan ayat daripada surat tersebut. Inilah di antara hal-hal ma'asyarul muslimin yang dicintai, sebenarnya masih ada, ya, bisa kita lihat di dalam kitab-kitab membahas tentang adabu qiraatil Quran, adab-adab bagaimana seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran. Tetapi ini secara keseluruhan kita sampaikan, mudah-mudahan hal ini bisa kita realisasikan setiap kita membaca Al-Quran, agar Quran menjadi rahmat bagi kita, agar Al-Quran menjadi kebaikan bagi kita, cahaya dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya pada kehidupan Al-Quran berikan cahaya, sampai di alam barzah, sampai di kuburan Al-Quran akan datang menerangi kuburan kita ma'asyal muslimin. Bahkan pada hari kiamat dia akan datang kepada kita syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi orang-orang yang suka membacanya, tentu dengan penuh kehusukan, tadabbur, tafakkur, khusyuk, rahbah, menghadap semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sedikit dari nasihat yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.